Apanya Hanmu punya super terbaru. Kalau suka, aku gesek kartunya. Ini punyamu. Shan, kamu manis banget. Hai sayang, Shanshan, kabar bagus. Ayah udah setuju sama kita. Beberapa hari lagi, aku ajak kamu ketemu dia. Oke sayang. Sayang, ibunya Hanmo meninggal waktu dia 6 tahun. Ayahnya besarin dia sendirian. Dia cuma nurut sama ayah. Sekarang ayahnya tuh udah setuju. Kalau lancar, kamu bakal nikah kaya, jadi istri CEO. Pasti nggak ada masalah. Soalnya dia kasih aku giok pusaka keluarga. Sekarang semua punyaku. Ayo lihat jalanmu. Apa? Pergi sana. Begitu aku nikah masuk, waktu bayi kita lahir, dia jadi miliarder. Nanti aku bakal bikin keluarganya hilang diam-diam. Hamil anak cowok lain dan rencana bunuh keluarga suaminya. Dia beneran jahat banget. Siapa ya cowok? Malang yang nikah sama dia. Kok ada noda gini nggak gua ada yang bersihin? Hei Mingsu, itu mobil supernya. Kamu suka? Dasar nenek tua. Berani rekam aku. Aku nggak foto kamu. Enggak, dengan anda foto diam-diam. Kamu arahkan ke roh aku, pakai blitz nyala. Kalau begitu kamu tutup apa? Aku dapat telepon. Aku lagi teleponan. Siapa yang teleponan? Sambil jongkok di tanah. Ngarahin tepat ke rok cewek. Aku cuma jongkok buat bersihin kotoran di mobil. Ini kan toko mobil. Ngapain pedulin kotoran segala? Om, berhenti cari alasan dan sikap mulu. Beneran nggak? Udah capek sama kamu. Mau kabur ya? Hei, lihat ada orang mesum di sini. Kelihatannya biasa aja. Tapi ternyata mesum banget. Jangan nilai dari tampilan. Cowok gini mah menjijikan. Posting online biar orang tahu. Aku nggak foto apapun. Ini salah paham. Kasih HP kamu. Kenapa harus? Om. Kamu baru aja rekam aku. Kamu udah langgar privasi aku. Serahin HP kamu sekarang. Kalau nggak rekam, tunjukin HP kamu. Atau apa? Merasa bersalah? Bapak tua ini kelihatan baik. Siapa sangka dia lakuin hal semenjijikan gitu. Enggak masalah besar kok. Biarin aja dia cek HP kamu. Kamu rekam ya? Makanya nggak mau kasih. HP-nya. Kasih sini. Jangan bikin aku ngomong 2 kali. Oke. Silakan cek HP aku. Tapi kalau aku nggak rekam, kamu harus minta maaf. Kalau nggak ada apa-apa, belajar dari ini. Kamu mau aku minta maaf? Mimpi aja. Kamu Kan bener? Shan, anaknya nelpon. Coba lihat. Anak kayak apa yang dibesarin orang musuh ini? Siapa cowok ini? Ayah, Nanti ada minum. Aku nyambut ya. Itu suara Hanmu. Shan, kenapa? Enggak, gua baik. Kakek tua ini bajunya murahan. Cuman pecundang miskin yang menyedihkan anaknya. Enggak mungkin Hanmo. Kenapa ayah matiin telepon? Oke, siapin mobil. Mingsu, nemu apa? Shan, nggak ada foto. Kayaknya cuma salah paham. Nona, faktanya udah jelas sekarang. Harusnya kamu minta maaf. Enggak mau? Gua baru lihat dia foto dalam blog. Aku aja. Kamu baru aja. Takut ketahuan. Terus dihapuskan. Aku udah tunjukin HP. Masih mau fitnah gua. Gua ngerti sekarang. Pasti kamu punya alat lain. Alat mata-mata. Keledah dia. Nona, kamu kelewatan banget. Dasar tua bangka. Dengerin ya. Kamu baru foto gua. Gua bisa paksa kamu hapus. Lindungi hak citra gua. Ini keterlaluan banget. Penggeledahan ini langgar haknya. Iya bener tuh. Bukan urusan lu. Enggak ada dekat kerjaan lain ya. Mau nonton ya diam aja. Kalau enggak, pergi sana. Mingsu, buka bajunya. Ya apaan?
Lanjangin dia. Kalau teman-teman tahu pasti disembunyiin di celananya. Kamu Berhenti. Hei, apa ini? buka matamu dan lihat siapa aku. Ya ampun. Nona Yang. Nona Yang, ada apa-apa? Teman-teman. Oke, Misumi, rekam aku. Aku cek dia punya kamera sembunyi. Aku bilang sekali lagi, aku nggak rekam. Kamu rekam aku. Karena kamu cuma gadis muda. Minta maaf ke aku. Aku lupain. Apa? Bajingan tua. Kamu rekam aku. Sekarang salahkan aku. Terus ganggu aku brengsek. Aku hajar sampai pingsan. Berani pukul aku juga. Iya, aku pukul kamu, mesum. Ada masalah? Terima aja. Udahlah, jangan macam-macam sama dia. Lupain. Stop. Aku mau lihat Siapa sih dia sebenarnya? ya apapun itu. Nggak boleh bully orang. Terus kenapa kalau iya? Dengan kekuatan tunanganku. Hari ini, aku bisa bunuh dia. Dan dia cuma diam aja. Betul banget. Anak gadisku mau nikah sama orang kaya. Toko mobil ini punya tunangannya. Hanmo. Apa? Dia mau nikah sama keluarga Han? Yang kuasai kota ini? Pantas dia berani banget. Itu pusaka keluarga Han. Kok dia punya? Kamu yang Shanshan. Ya, aku yang Shanshan. Sebentar lagi aku nikah sama orang kaya. Nyonya besar nomor 1 di Jangcheng. Jadi, ini cewek yang mau dinikahi Hanmo. Iya. Sombong. Gak tahu malu. Mau celakai keluarga Han pakai anak haram. Cewek kayak gini, kenapa bakal kubiarkan dia masuk rumah Han? Hanmo, gak. Nikahi kamu. Nenek tua. Mati kau. Beraninya kau. Mingsu. Tahan dia. Siapa kamu? Halo, tolong aku. Sini. Tadinya mau aku lepasin kau. Tapi kau ngutuk aku. Hari ini, aku buat kau bayar mahal ucapanmu. Bangga mahal dan mahal. Kau berani banget. Gak takut bunuh dia. Terus kenapa? Suamiku pimpin Han Group. Mertuaku kaya raya. Hari ini, aku bunuh dia pun bisa. Tinggal bayar aja. Mimpi aja loh. Nenek tua. Masih kuat. Ya dong. Karena aku ayahnya Hanmo. Han Zhendong. Apa Kamu ayahnya Hanmo? Lihat baik-baik. Ini Pak Han. Aku cuma pernah lihat Pak Han dari jauh. Dia mirip Pak Han sih. Tapi direktur utama, kok bajunya kumal gitu? Jadi dia atau bukan? Kalau dia mertua aku, setelah yang tadi aku lakuin, lupain hidup mewah. Aku nggak punya tempat lagi di kota ini. manajer ini kamu belum yakin? Buka mata lu dan lihat. Pak tua ini Pak Han bukan? Dengerin ya, aku istri direktur. Kalau kamu salah, aku pecat sekarang. Laganya gede banget. Aku yakin dia bukan Pak Han. Soalnya Pak Han selalu keluar sama banyak orang. Pengawal di mana-mana. Paling dia cuma mirip Pak Han. Itu aja. Siapa sangka manajer di dalam mobil bisa sombong banget gini. Besok nggak usah masuk kerja. Mangsa tua. Manajer bilang kamu bukan dia. Masih mau pura-pura mertua? Gak mau nyerah ya? Oke. Aku telepon suamiku sekarang. Dia sendiri yang bongkar kami. Oke. Kenapa, Shanshan? Sayang. Aku lagi lihat mobil. Ada yang rekam aku. Apa? Siapa yang berani? Rekam kamu gitu? Kakek jelek miskin pecundang. Dia rekam aku dan ngaku ayahmu. Kurang ajar banget. Kamu di mana? Aku ke sana. Look, aku kirim alamatnya.
Dasar kakek tua. Suamiku lagi OTB. Nanti, lihat kamu bohong. Oke. Aku tunggu. Aku mau lihat. Pas kamu tahu faktanya, gimana reaksimu? Sayang, kakek ini nggak mau pergi. Kalau gitu, hajar sampai dia minta ampun. Tahan dia. Tunggu. Kenapa sayang? Dia ini tasbih ini. Aku pergi sama Hanmo beli ini buat ayahnya. Kok dia punya ini? Ngapain sih? Sayang, konek ini murahan turis, paling cuma 10.000. Masa ini jadi kado ultahmu? Ya kan? Punya kita harganya 10 juta. Orang miskin kayak dia. Mana mampu beli money kasih? Orang kaya kayak kamu tuh nggak ngerti apa-apa. Bilang apa lu? Dasar bajingan. Guanya udah muak. Kalau rekam gua, pura-pura jadi mertua. Terus ngehina gua. Hari ini, gua tunjukin akibatnya. Jangan gitu dong. Dia bisa mati. Kenapa, ha? Dasar tua bodoh. Langsung beres aja. Apa-apaan ini? Ini apaan? Rambut orang mati. Jijik banget. Jangan dong. Balikin. Kayaknya benda ini penting banget ya. Tolong balikin. Kalau gitu sekarang berlutut dan mohon ke gua. Kamu... Jangan. Kantong ini berisi rambut istriku yang udah meninggal. Ini satu-satunya yang dia tinggalkan buat aku. Aku janji. Balikin aja ke aku. Dan soal hari ini, aku lupain deh. Dasar kakek tua mesum menjijikan. Bawa-bawa rambut perempuan mati kemana-mana. Lo nggak punya hak buat lupain ini. Berlutut sekarang. Sayang, berlutut aja nggak cukup. Dia rekam kamu diam-diam dan pura-pura jadi ayahmu. Kalau menurutku, dia harus sujud 3 ke Italia. Dengar tuh, Pak Tua. Berlutut, tundukkan kepalamu. Jangan pancing aku terlalu jauh. Justru hari ini aku mau pancing kamu. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu nggak lakuin, rambut istrimu yang udah mati. Ucapin selamat tinggal. 3, 2. Jangan... Aku akan berlutut. Kantongnya. Balikin. Gimana sama 3 kali sujudnya? Kantongnya. Oke deh. Nih, ambil. Jangan. Tidak. Sayang banget. Semuanya hangus. Yang Shan-Shan. Ingat ini. Kamu hancurin mimpi kamu sendiri. Seumur hidup dan ini semua. Jangan harap bisa masuk keluarga Han. Berani tampar aku sekarang? Mingsu, hajar sampai mati.
Hari ini, kamu bakal bayar tamparan itu. Dengan darahmu. Cepat. Berapa lama lagi? 3 menit lagi. Aku mau lihat. Orang mesum yang rekam istriku, mukanya kayak apa? Yang Shan-Shan. Berhenti. Kamu bakal nyesal. Dengerin. Seumur hidupku. Aku nggak tahu apa itu nyesal. Kamu lagi ngapain? Ada apa sih? Sayang, kamu di sini. Tadi, ya foto aku. Dia rekam kamu? Ya bro, dia rekam Shan. Gak. Terus dia jatuh. Pura-pura bilang kakak dorong dia. Kayak luka parah banget. Hanmo suka cewek lembut dan manis. Dia nggak boleh tahu aku yang mukul dia. Sayang, udahlah. Tadi, aku suruh dia hapus. Biarin aja. Dia beruntung ketemu cewek manis kayak kamu. Sayang, kamu belum mau ajak aku ketemu ayahmu. Yuk pilih kado buat dia. Hanmo. Kayaknya aku dengar suara ayah. Tunggu. Tunggu. Kenapa sayang? Ayah sekarang harusnya lagi rapat. Mungkin salah dengar. Hey bro, udah malam nih. Iya sayang. Yuk kita pilih kado buat om. Ayo pergi. Halo? Ini Smart Bus? Untung ada yang bawa kamu ke sini. Ini HP kamu, hubungi keluargamu sekarang. Ayah. Ayah baik-baik aja? Kok lama banget? Waktu dia masuk, darah di mana-mana, kepalanya, badannya, luka di mana-mana. Butuh 5-6 jam buat cabut semua kaca dari tubuhnya. Separah itu? Ayah. Siapa yang lakuin ini? Aku bakal balas mereka. Jangan. Xiaomo. Dendam ini. Biar aku yang urus sendiri. Tapi Oh iya, pacarmu. Kok dia nggak kesini? Ayah, Chan-Chan dengar ayah terluka. Dia sama kakaknya pergi beli buah dan bunga. Dia emang perhatian banget. Mingsu, ketemu calon mertua. Pertama kali di sini. Dia bakal suka aku nggak ya? Pasti dong. Sayangku manis dan lucu. Siapa yang nggak sayang? Sayang, ayah di mana? Dokter bawa dia buat tes. Butuh 2-3 jam. Sampai jumpa 3 hari lagi. Sayang banget. Nggak sempat ketemu dia. Tapi yang penting dia cepat sembuh. Itu yang paling penting. Kalau ayah tahu kamu seperhatian ini, dia pasti makin sayang kamu. Oh iya, aku dengar ada yang lukai dia parah. Sayang, kamu harus hukum dia berat. Tenang aja. Siapapun yang melukai ayahku, akan kubuat dia bayar mahal. Ayah. Waktu ayah istirahat, Chan-Chan terus tanya soal ayah. Terus dia cari hal yang ayah suka. Semua demi pertemuan pertama ini, biar ayah setuju sama dia. Ayah, dia beneran peduli sama ayah. Kalau ayah suka banget sama dia, nggak usah nunggu. Temui dia lebih cepat. Gimana kalau tunangan besok aja?
Gimana ayah? Ayah. Ayah serius. Kamu nggak mau? Mau. Kalau Shan tahu, dia pasti seneng banget. Yang Shan, kamu hamil anak haram dan coba bunuh seluruh keluarga Han. Jahat dan keji banget. Aku nggak akan biarkan kamu injak rumah Han. Di pesta besok, akan kutunjukkan artinya. Jatuh dari atas awan ke jurang dalam. Ayah, lukisan terakhir ibu di luar sana, aku dapat dari lelang. Ada di Galeri Da Vinci milik Han Group. Sore ini, aku kirim orang. Nggak usah. Ibumu dulu buat bantu aku mulai usaha, jual semua lukisannya. Dari situlah kita dapat kesuksesan Han Group. Bisa dibilang Han Group sampai sejauh ini berkat ibumu. Lukisan ini aku ambil sendiri. Baiklah, ayah. Sore ini, aku ada rapat. Ini kwitansinya. Xiaomu, temani ayahku. Kali ini, jangan sampai ada yang macam-macam sama ayahku. Baik, Tuan Han. Udah, aku bilang. Aku cuma mau lukisan Chen Yu. Nyonya, lukisan Nyonya Chen Yu. Tak nilai Kak jual. Lukisan terakhirnya di luar sana udah dijual ke orang lain. Karya pelukis-pelukis ini juga terkenal. Apaan sampah ini? Dengerin ya. Ayah mertua gua pimpin Han Group. Dia miliarder. Asal itu karya Chen Yu. Dia bisa beli berapapun harganya. Gua cuma mau lukisan Chen Yu. Pak Han, ini lukisan Nona Chen Yu yang terakhir di pasaran. Yuk, aku antar kamu pulang. Hei, Oke. Pak Han, gak ada urusan. Gua keluar dulu. Bentar ya. Itu kan lukisan Chen Yu. Lukisan Nona Chen Yu. Ditawar harga tinggi sebulan lalu. Sekarang, lukisan itu punya gua. Pak gua, kasih gua lukisan itu. Kamu dasar tua bangka. Kemarin lu foto diam-diam. Kurang puas gua hajar lo. Sekarang lo nguntit gua ke galeri. Yang Shan, kemarin gue belum balas dendam lo. Lu malah datang ke gue. Oke, kalau gitu, hari ini gue tunjukin lo nasib anjing peliharaan yang gonggong buat majikannya. Gue mau ambil lukisan. Ini kwitansi gue. Lu bilang apa? Lu orang kampung mau ambil lukisan di sini. Galeri Da Vinci ini kelas atas. Yang paling murah aja harganya lebih dari 1 juta. Kalau lu jual seluruh badan lu gak bakal mampu beli bingkainya. Soal kwitansi ini, siapa tahu lu dapat dari mana yang palsu ini. Cek dulu. kwitansi ini asli atau palsu? Nyonya, kwitansi ini asli. Asli. Waktu Nona Chen Yu hidup, lukisannya bernilai jutaan. Sekarang dia udah meninggal. Satu lukisan harganya puluhan miliar. Baju kakek ini seluruhnya nggak sampai 100.000. Tapi bisa beli lukisan Chen Yu. Tapi ya sudahlah. Emang kenapa kalau asli? Sekarang, kwitansinya udah hilang. Lukisan ini sekarang punya gua. Kasih lukisannya ke gua. Lukisan ini Nggak akan pernah lu dapet. Oh, jadi mau cara kasar ya? Oke, jangan salahin gua ya. Tangkap dia. Tunggu apa lagi? Kalian tulis semua ya. Galeri ini punya suami gua, Hanmo. Kalau kalian nurut sama gua naikin jabatan dan gaji. Tapi kalau berani lawan gua, hari ini gua bikin lu angkat kaki dari sini. Karena Nona yang udah bilang. Ayo turuti dia. Kalian ngapain? Tangkap dia sekarang. Stop. Ngapain lu?
Ada apa ini? Ngajarin orang tua bodoh ini? Bukan urusanmu. Kalau lo pintar, pergi sekarang. Kalau enggak, Gua hajar lo juga. Tunggu apa lagi? Hajar dia. Siapa berani? Galeri ini milik Han Group. Dan orang ini adalah direktur Han dari Han Group. Siapa yang kasih nyali? Berani sama bos? Sampah nggak guna. Dia pikir dia siapa? 2 kata aja udah takut semua. Nyonya Yang, dia sekretarismu, selalu di sisi direktur Han. Yang dia bilang harusnya benar. Cuma sekretaris. Bisa bandingin sama istri CEO? Gue yakin. Orang tua bangka ini omong dia. Malam tidur bareng. Siangnya keluar nipu orang bareng. Kamu kurang ajar. Berani fitnah direktur Han. Apa? Enak ya? Marah sekarang. Sini kasih. jauhkan tangan kotor lo. Dari lukisan gua. Tangan gua kotor. Oke. Bangsa tua. Lu pukul gua. Nggak bisa ngomong ya. Kau gitu? Diam. Tua bangka. Dari mana lalat ini? Datang. Tua bangka. Gua perempuan. Lu mukul perempuan? Lucu banget. Gua nggak mukul cewek. Tapi lo tuh bukan manusia. Lepasin. Lepasin gua. Nenek sihir. Gua kuliti lo hidup-hidup. Pahan. Gimana ini? Buang sampah ini. Sekarang. Baik, Pak. Pak tua. Gua calon istri Hanmu. Berani banget lu. Nggak bakal gua biarin. Lepasin. Pak Tua, lu baru aja mukul calon istri Pak Han. Lu mati sekarang. Lu ganggu istri bos. Mau hidup, keluar dari galeri ini. Pergi. Siapa lo berani usir gua? Apa? Lu mau tinggal di sini Pak Tua? Emang lu punya galeri ini? Betul. Galeri ini punya gua. Kalian semua dipecat. Keluar! Pecat kami? Lo orang asing, pakai miskin pakai aktor sewaan. Kalau kakek tua ini bisa pecat kita. Gua makan teh sambil jungkir. Omong besar bakal balik gigit pantat lu sendiri. Kalau nggak mau dipukul Sama Nyonya Han, gua saranin lu pergi sekarang. HRD, ini Han. Dipecat sekarang. Semua staf di Galeri Timur hari ini. Semua perusahaan. Han Group. Backlist mereka. Jangan pernah terima. wah, acting bagus. Sayang, pakaian kayak gembel. Nggak mungkin lo miliarder. Ketua Han. Kakek tua, teleponnya nyambung. Itu customer service ya? Ya. Apa tua? Lo tau nggak Han Group itu di mana? So jadi orang penting di sini. Lucu banget sih. Ngehina ketua Han. Nasib mereka udah habis. Telepon manajer. Pasti soal komplain Nona Yang. Buat usir kakek ini. Keluar. Halo. Manajer. Lo dipecat. Dan semua yang kerja hari ini dipecat juga. Dipecat. Bos, kamu salah paham. Aku nggak ngapa-ngapain. Salah. Ini perintah langsung dari Pahan. Kamu bikin Pahan marah. Semua perusahaan Han Group. Seumur hidupmu gak bakal bisa masuk. Semoga beruntung. Kamu? HRD, ini Han Zandong. Pecat mereka sekarang juga. Semua staf di Galeri Timur hari ini. Semua bisnis Han Group. Semuanya. Blacklist mereka. Jangan pernah terima mereka. Mana beneran Pak Han? Atau tamat. Han Group ada di mana-mana di Cina. Kita bikin Pak Han marah. Kita nggak bakal bisa kerja lagi di China. Pak Han, maafkan kami. Kami butuh banget. Kami meremehkan Anda. Tolong maafkan kami. Pak Han, saya ngomong sampah. Saya brengsek. Pak Han, tolong berbelas kasih. Tolong beri kami kesempatan kedua. Aku udah kasih kesempatan tadi. Kalian buang begitu aja. Han Group gak ada tempat buat sombong kayak kalian. Dasar tubang kasialan. Beraninya kamu begini. Ini nggak akan kubiarkan. Sayang, ada yang mukul aku. Siapa yang mukul kamu? Ceritain,
Ada apa sih? Sayang, bukannya kamu bilang paman suka lukisan Chanyu. Jadi aku pikir aku beli lukisan Chanyu di Da Vinci buat hadiah pertunangan. Tapi terus ada orang tua mau rebut lukisan yang aku mau. Terus dia mukul aku sampai kayak gini. Bertahun-tahun ayahku nyari lukisan ibuku yang tersebar. Tapi yang terakhir udah aku dapat. Yang kamu lihat itu palsu. Tapi tetap sentuh wanita Hanmo. Aku bakal buat dia bayar. Sayang, jangan gegabah. Aku cuma mau buat pamanmu terkesan. Tenang aja. Yang penting sekarang kesehatanmu. Jangan bikin bayi stres. Setelah pertunangan, aku bakal buat dia bayar karena nyakitin kamu. Bodoh. Masuk. Pak Ketua, laporan tentang Yang Shan dan Li Mingsu. Hasilnya udah siap. Bicara. Gue mau semua detailnya. Dari hasil investigasi, Yang Shan dan Li Mingsu besar bareng. Mereka dekat. Dan baru-baru ini, rekening Yang Shan dapat beberapa transfer besar. Sumbernya dari Lanjut. rival Han Group, Li Group. Hasil investigasi kami, Yang Shan kerjasama sama Li Mingsu buat bocorkan data Han Group. Ini bikin saham Han Group anjlok. Kurang ajar. Pantas aja akhir-akhir ini. Tiap tanah yang Han Group incar, direbut Li dengan harga lebih tinggi. Dibeli semua. Jadi ada pengkhianat di sekitar Xiaomu. Ketua Han, ini bukti Yang Shan dan Li Mingsu selingkuh dan bocorkan info. Ayah, Chan dan aku udah di lokasi. Dia nggak sabar ketemu ayah. Kapan ayah datang? Aku juga nggak sabar. Tunggu aja. Hari ini, aku kasih dia hadiah yang bakal dia ingat selamanya. Hanmo baru bilang ke aku. Dia kasih aku hadiah besar. Aku senang banget. Semoga aja paman suka sama aku. Tenang aja, kamu cantik banget. Manis dan pinter. Ayah pasti suka kamu. Shan. Lihat dong makanan sebanyak ini. Enggak, aku belum pernah lihat ini semua. Boleh aku bawa pulang? Nah, ini pertama kalinya aku ke tempat mewah kayak gini. Siapa sih orang-orang ini? Malu-maluin banget. Kok satpam bisa masukin orang kampung kayak gini? Ngomong apa kamu? Kamu? Anakku mau nikah sama keluarga Han. Terus kenapa? Emang nggak boleh. Dia bakal jadi pesannya Ketua Han. Aduh, malu banget. Ma, pelan-pelan dong. Apa? Kamu malu? Tahu? Enggak, kok. Aku dan Shan mau ngobrol sama kalian. Kamu Hanmo? Iya. Nikah sama Shan kami. Keluargamu untung besar. Ngerti? Iya. Di kampung kami, perempuan yang pegang rumah tangga. Iya. Kalau nikah sama Shan, aku jaga dia baik. Itu belum cukup. Mau nikahi Shan kami, maharnya 50 miliar. Kurang. 100 miliar. Betul. Nggak boleh kurang sepeser pun. Ma, kalian ini? Karena aku cinta Shan. Aku kasih yang terbaik buat dia. Oke, siap. Tapi, mahar aja nggak cukup. Bu, mobil dan rumah mewah udah aku siapin. Rumah dan mobil itu udah pasti. Bu, ibu mau apa lagi? Aku mau kamu pindahin Han Group. Temosel Sahzomna atas nama Shan. Iya, semua sahamnya Atas nama Shan. apa? Mereka mau Han Group semua sahamnya? Hanmo, Shan hamil anakmu. Dengerin ya.
Kamu jaga dia baik. Iya kan? Maksudku, demi baiknya, apapun itu, pindahin Samu ke nama dia. Kasih dia jaminan, dobel kebahagiaannya. Iya kan? Nggak mau. Nggak bakal. Saham aja nggak mau kasih. Masih mau nikahin Chan Chan. Dia pakai bayi itu buat merasin kita. Di kampung kami emang gitu. Hanmo, kasih jawaban dong. Kalau kamu beneran cinta Chan Chan, turuti kata aku. Kalau enggak jadi nikah. Ya udah. Terserah. Mama, Ngomong apa sih? Hanmo, jangan dengerin orang tuaku. Aku cuma cinta kamu. Walau tanpa mahar, aku tetap mau nikah sama kamu. Tante, Om, di sana ada kue enak loh. Ayo kita. Ayo. Kue enak nih. mereka hampir hancurin rencanaku. Harusnya aku tahu, nggak usah kasih tahu mereka. Sayang, ada apa? Harga saham lagi aneh. CFO bilang ada yang jatuhin saham kita. Aku harus balik. Pergi aja. Kerjaan lebih penting. Kalau ayahmu datang, aku yang urus. Shanshan, aku beruntung. Tapi kamu belum ketemu ayahku. Kamu bisa kenali dia nggak? Sayang, tenang aja. Ayahmu pasti kelihatan elegan. Pasti, aku langsung tahu orangnya. Yang Shanshan ini beruntung banget ya. Begitu tunangan hari ini, langsung jadi orang kaya. Naik kelas seketika. Jangan buru-buru. Tergantung ketua Han. Dia diterima atau enggak. Bener. Soalnya Hanmo kan dibesarin sama ketua. Mau pengantin diterima atau enggak, semua tergantung keputusan ketua Han. Biarin aja mereka iri dulu. Begitu tunangan hari ini, aku bakal jadi istri CEO beneran. Kalau Pak Tua itu terima aku bagus. Tapi kalau dihalangi aku, jangan salahin aku. Ketua, lihat jam. Semua kita udah pada datang. Siap berangkat. Ayo pergi. Waktunya ketemu cewek matre yang mau masuk keluargaku. Sayang, orang tuamu tadi hampir hancurin rencana kita. Harusnya nggak bilang ke mereka. Aku khawatir Hanmo salah paham. Enggak apa-apa. Hanmo sayang banget sama kamu. Dia nggak bakal masalah. Shanshan, kamu cantik banget hari ini. Tubuh ini, gaun ini. Hanmo cowok yang beruntung. Kamu ngapain? Ke toilet dulu. Cuma sebentar. Aku pengen kamu banget. Nggak mau. Ini acara pertunanganku. Kalau Hanmo tahu, Cuma sebentar aja. Nggak ada yang tahu. udah bilang enggak. Banyak orang di mana-mana. Katanya Direktur Han ada di sini. Kayaknya kayak itu calon mertua aku. Hari ini, aku harus kasih kesan yang bagus. Punggung itu Kayak kenal deh. Nggak mungkin, pasti salah lihat. Bapak tua itu bukan mertua gua. Paman. Akhirnya ketemu. Hanmo cerita soal Paman yang sukses dari nol. Hari ini saya bisa coba aja dari Paman. Belajar dari saya? Bisa aja. Hanmo bilang ayahnya santai. Kok hari ini dingin banget? Apa gua salah ngomong ya? Tunggu, enggak. Ini kan pertama ketemu. Gua nggak bikin salah. Shanshan, kamu udah kasih paman hadiah kan? Paman, saya bawakan Romane Conti dari Perancis. Dengar Paman suka seni dan koleksi wine mahal. Cuman hadiah kecil, semoga suka. Romane Conti susah didapat loh. Kayaknya dia mikir matang nih. Hari ini gua nggak bakal lepas. Gua hitung sampai 3. Kalau lo nggak lakuin, sambut istri-istri lo yang mati. Bakal gua abisin. Paman, saya tahu Paman punya segalanya. Tapi wine ini tanda hati saya. Semoga Paman. Kalau kau udah tahu, diam aja.
Katanya Pak Han itu susah ditemui kayak hantu. Hari ini, akhirnya aku lihat wujud aslinya. Yang Shanshan beneran naik kelas dari nol sampai kayaknya mertua gua. Emang suka jual mahal. Biarin aja dia pamer. Gua nggak peduli. Paman, Anda sukses dari nol ya. Cuman dari belakang, udah kelihatan Anda istimewa. Kayak raja sejati. Cuma dari belakang. Kamu bisa tahu semua itu. Tentu, orang sekelas Anda. Siapapun bisa lihat. Dalam sekali pandang, kalau Anda beda dari yang lain. Ya, Paman. Romane Conti ini, Chan-Chan cari koneksi buat dapetin ini dari hatinya. Silahkan terima. Pakai koneksi segala ya. Terus kenapa? Suami gue pimpin Han Group. Mertua gue miliarder. Hari ini, gue hajar dia sampai mati. Tetap bisa bayar. Gue beneran berharap Anda suka hadiah ini. Sayang. Aku nggak suka. Paman, kalau Paman nggak suka hadiah ini, aku bisa carikan yang lain. Tolong jangan marah. Aku salah pilih ya. Tapi Hanmo bilang ayahnya suka anggur mahal. Bukan cuma anggurnya. Semua desa mangkotikas. Aku benci semuanya. Dengar, aku nggak akan biarkan kau masuk keluarga Han. Kenapa? Yang Shanshan ini, salahnya apa sih? Bikin ketuhan marah gitu. Tapi katanya, yang Shanshan. Ini pertama kalinya dia ketemu beliau. Paman, tenang dulu. Shanshan niatnya baik kok. Tapi perlakuin dia gini. Apa enggak keterlaluan? Apa? Kamu? Kamu, Betul. Ini aku. Paman, aku mau tanya, apa ada salah paham yang bikin kesal? Bilang aja, biar aku jelaskan. Lihat aku. Aku harap Paman bisa buang prasangka, soalnya aku cinta Hanmo. Aku bilang. Lihat aku. Kamu, Kenapa kamu di sini? dasar tua bangka. Lu foto diam-diam Shanshan di toko mobil. Sekarang lu ganggu pesta tunangannya. Lo mau mati ya? Apa? Cowok ini kelihatan sopan banget. Siapa sangka dia masuk gila? ya, tunggu. Dia bukan Pak Han. Tua bangka. Lo tendang gua. Lo nggak tahu sopan santun? Gua ajarin lo gimana jadi orang bener. Lo mau balas dendam ya? Lu siapa sih? Waktu di toko mobil, gua udah bilang jelas. Gua Han. Saya. Nggak mungkin. Mertua gue itu miliarder. Lu cuma pakai baju murahan 100.000. Nggak mungkin lo mertua gue. Mertua. Sebagai ayah Hanmo di toko mobil, gue dijebak sama kalian berdua, difitnah dan dikerjain, bahkan Dipukul dan dihina. yang Shanshan. Lu pikir lu masih punya kesempatan nikah sama keluarga Han? Lu kenapa? Lu sombong dan sok kuasa, kasar dan jahat. Yang Shanshan, dengerin. Selama gua masih ada, jangan harap bisa nikah sama anak gua. Gimana bisa gini? Ada apa sih? Kalau yang Shanshan bikin Pak Han marah dulu. Pantas saja Pak Han bersikap kayak gitu. Cuman nggak tahu yang Shanshan ngapain sama Pak Han sampai dia semarah itu. Amat. Semua yang gue lakuin ke ayah Hanmo, dia nggak bakal maafin. Dan dia nggak bakal biarin gue nikah kaya. Shanshan, jangan panik. Kakek bangsat ini cuma dendam kita pukul dia. Jadi dia nguntit kamu ke sini. Pura-pura jadi ayahmu buat balas dendam. Mungkin. Kamu pikir gitu? Kenapa enggak? Kamu pukul dia parah banget. Pantas dia mau balas dendam. Kakek brengsek ini lagi nipu kamu. Bener tuh. Kakek bangsat. Di dealer mobil. Lo pura-pura jadi ayah gue. Dan sekarang lo lakuin lagi. Lo mau apa sih? Gua pura-pura. Oke, gua telepon Hanmo sekarang. Biar lo lihat sendiri. Gua beneran pura-pura atau enggak. Ayah, di kantor.
lagi beresin kerjaan dulu. Sebentar lagi aku kesana, temuin Ayah dan Chan. Oke. Nah, sekarang mau bilang apa lagi? Itu benar, Hanmo. Chan, jangan percaya. Video ini pasti palsu buatan Ai. Yakin? Kayaknya sih. Dia itu Hanmo. Ini jelas suara dan wajah Hanmo. Shan, percaya. Bajingan tua ini bikin sandiwara. Video Ai palsu dari awal. Maksudku, banyak foto dan video Hanmo di internet. Pakai gambar Hanmo. Wah, bikin video Ai palsu gampang banget. Bener juga. Video ini buatan Ai. Bajingan tua. Video ini nggak buktiin apa-apa. Lo cuma pura-pura jadi ayahnya Hanmo. Buat balas dendam. Keras kepala banget. Gua nggak tahu kenapa lo ngaku jadi mertua gua. Tapi hari ini pertunangan gua nggak mau bikin ribut. Kalau lo pergi sekarang, gua anggap selesai. Lu siapa berani usir gua? Bajingan tua. Karena lo nggak mau nurut. Jangan salahin gua kalau gua lempar lo keluar. Security, usir bajingan tua ini dari ballroom. Ayo, tenang sampah ini keluar. Keluar. Coba aja kalau berani. Pak Han, ini baru aja dikumpulin. Yang Shan bocorin rahasia perusahaan. Ini buktinya. Apa bocorin rahasia? Dapat dari mana ini? Yang Shan. Waktu kamu pacaran sama Hanmo, kamu manfaatin pertukaran itu buat nyuri data perusahaan, terus dijual ke saingan Han Group, bikin perusahaan rugi sampai 5 miliar. Kerugian gede banget. Gimana kamu jelasin ini? Itu bohong. Nggak mungkin 5 miliar. Buktinya tuh ada di sini. Masih mau ngelak? Yang Shan. Semua yang ada di sini, satu persatu, cukup buat masukin kamu ke penjara. Nenek tua, kamu, Li Mingsu, kamu dan Yang Shan kerja sama dari dalam dan luar kerugian Han Group. Kamu nggak bisa lepas tanggung jawab. Siapa sih kakek tua ini? Ngomong ngawur. Jangan percaya. Jangan percaya dia. Anak saya nggak mungkin gitu. Ya kan? Buktinya semua palsu. Ini siapa yang benar sih? Hanmo bentar lagi datang buat booking. Dia nggak boleh tahu soal ini. Emang kamu bisa apa sama dia? Bodoh. Dasar sampah. Lo cuma bohong. Lo tahu nggak? Tadi di bengkel mobil, pria ini jongkok ngintip rok gua. Dasar omong mesum nggak tahu malu. Omongannya nggak bisa dipercaya sama sekali. Jadi, bukti ini dia bikin palsu sama dia. Semua cuma jebakan. Tujuannya buat balas dendam ke gua. Dia sampai ngintip rok orang. Dasar orang sakit jiwa. Kakek ini pendendam banget, keterlaluan banget. Oke bangsat. Lo lihat tuh, nggak ada yang percaya omongan lo. Dasar bajingan nggak tahu malu. Pergi dari sini sekarang. Iya, keluar dari aula ini. Keluar. Mati aja masih kurang buat lo. Oke. Gue suruh pengacara gue kirim surat somasi. Kalau lo nggak bisa bayar utang 5 miliar itu, lo tunggu aja. Lo bakal busuk di penjara. Kakek tua kayak lo. Mau kirim surat pengacara. Lucu banget. Gue beneran dapat surat pengacara. Dasar tua bangka. Surat pengacara ini pasti palsu. Kamu dan anak angkatmu yang bikin. Ya, surat itu bukti apa sih? Cuma bukti kamu bisa nipu. Iya kan? Dasar penguntit gila. Oh ya, sekarang punya surat pengacara ya. Pergi dari sini sekarang. Jangan rusak pesta tunangan anakku. Ya. Keras kepala banget. Shan, si tua bangka ini cuma gertak lagi. Kita harus usir dia sekarang. Kalau Han mau datang, Dan lihat ini, gawat. Kalau Han mau tahu aku jual rahasia perusahaan, cinta apapun dia sama aku, dia pasti tinggalin aku. Aku harus usir si tua bangka dari sini. Penjaga! Usir orang tua ini dari sini sekarang. Tapi dia ketua Han. Berani kamu? Kalian semua tuh lihat. Lempar keluar si tua bangka ini. Sama ceweknya. Dari aula ini sekarang. Tapi dia bilang dia ketua Han.
Ketua apaan? Kalau dia ketua, berarti aku presidennya dong. Dengerin ya, identitas orang tua ini masih diragukan. Tapi aku adalah Nyonya Han yang asli. Kalau kalian nggak nurut, aku pecat kalian semua. Sekarang juga. Siapa yang berani usir ketua Han? Siapa lu? Ini urusan kita, bukan urusan lu orang luar. Gua Suye, ketua kamar dagang. Beneran Suye. Ketua ini bukannya udah pensiun? Terus ngapain muncul hari ini? Gua pastiin pria ini adalah wakil ketua. Kepala grup Han Zhendong. Tak ketua bodoh. Harus gue akui, lo emang punya kemampuan. Bahkan ketua yang udah pensiun bisa lo tipu. Berapa lo bayar dia? Buat bikin dia main sandiwara sama lo. Gue emang ngeremehin lu Pak Tua. Diam. Tangkap mereka. Lepasin gue istri Pak Han. Nyonya besar grup Han. Berani banget lo. Lepasin kita sekarang. Kalau Han mau datang, lo mati. Dasar sampah, lepasin anak gue. Dasar kakek tua brengsek. Berani banget lo lakuin ini. Gue kutukin keluarga lo masuk neraka. Oh jijikan. Mulut sampah. Kakek bangsat. Gue bakal jadi istri orang kaya. Gue pastiin lo gak bisa tinggal. Istri orang kaya. Mimpi lo. Yang Shan. Semua yang lo lakuin ke keluarga Han, satu persatu, semuanya lo bakal bayar. Berani lu. Suami gua Hanmu. Kalau dia tahu lu ngebully gua, kalian semua bakalan nyesel. Nenek tua. Gua istri Sio. Lu cari mati ya? Istri Sio, mimpi aja lo. Lo mukul Shan? Bukan cuma dia. Lu juga. Beraninya lo. Siapa lo? Berani ngelawan gue. Lo apa? Apa? Mau lagi? Shan, nenek tua ini gila. Dasar kalian sampai nggak guna. Cuma nonton gue dipukul. Serang dia. Hajar sampai mati. Ya itu direktur utama. Coba aja kalau berani. Kalian semua mundur. Yang Shan, USB ini isinya lo sama Li Mingsu. Semua video ranjang kalian dan bukti lo bocorin rahasia perusahaan. Semua buktinya. Hari ini di sini gue bakal bongkar kalian berdua. Sini, putar. Hanmo dan ayah mertua bentar lagi datang. Mereka nggak boleh lihat ini. Sini kasih. Ini punya ketua. Kamu nggak pantas. Mama, Mingsu, jangan biarkan nenek tua ini bocorkan isi flash disk itu. Udah rencana segini lama. Hari ini, aku harus nikah sama orang kaya. Shan, tenang aja. Aku tahu anak kita harus jadi pewaris miliarder. Nenek tua, Aku calon nyonya besar rumah ini. Kamu berani lawan aku. Nyonya besar. Sebentar lagi. Nggak akan lagi. Kamu yang minta cara kasar. Pergi dari sini sekarang. Kalian berdua dasar peselingkuh brengsek. Kalian tipu anak aku. Dan mau bunuh seluruh keluarga Han. Yang harus pergi itu Kalian. Kamu. Nenek kecil. Ngapain kamu? mau ngapain kamu? Lepaskan aku. sekarang waktunya balas dendam atas semua perlakuan kasar kamu ke aku. Dasar tua bangka. Kau bikin kaget. Suami dan mertuaku nggak akan biarin kau lolos. Oke, aku tunggu. Tapi sekarang kau harus bayar semua dosamu. Dulu. Oh, nenek sihir. Ngapain kau? Apa? Tamparan ini buat mulut bohongmu nyalain orang lain. Yang ini buat selingkuhanmu dan bohongin anakku. Yang ini buat nyuri berkas perusahaan, rugiin perusahaan.
Tangan ini buat rambut almarhum istriku. Sombong banget. Tukang bully. Cukup. Dan kau, Li Mingsu, cowok ini, bantu kejahatannya. Nggak ada ampun. Hajar dia. Aduh, lihat kekacauan ini. Kita harus gimana sekarang? Hanmo yang nelpon. Sayang, aku di aula. Ada yang mukul aku. Cepat tolong aku. Shan, aku di hotel. Aku ke sana. Lihat nanti. Siapa yang berani? Aku wanitaku. Oke, sayang. Nenek sihir. Suamiku datang. How? Bakal tawa. Xiaomo datang. Biar dia lihat dua orang ini. Wajah asli mereka. Sayang, akhirnya datang. Shan, kok mukamu merah gitu? Mukaku. Dia pukul aku. Dia pukul aku dan orang tua aku juga. Buat dia bayar. Iya bro. Lihat nih, pengawalnya yang lakuin. Kamu harus balas dendam buat kita. Shan, Mingsu, tenang aja. Siapa yang sakitin kamu? Berurusan sama aku. Hari ini aku di sini. Dia mati. Bajingan tua. Kamu tamat sekarang. Punggungnya. Kayak kenal deh. Menantu. Lihat, itu dia. Dia hajar Shan. Dia nggak peduli sama kamu, si Yohan. Jangan biarin dia lolos gitu aja. Iya bro. Dia rusak pernikahan. Dan hajar tunanganmu. Dia ngehina kekuasaanmu. Urus sekarang. Kalian semua bohong. Tahu dia siapa? Pak Tua, berbalik. Tunjukin mukamu. Apa? Kamu nggak dengar aku? Bahkan ini Biar mereka bicara. Kok kedengarannya familiar ya? Sayang, bukannya udah aku bilang ada yang foto aku diam-diam di toko mobil. Dia itu. Kakek ini yang foto. dia nggak mau ngaku. Siapa tahu foto dalam roku disebar online. Kalau udah nyebar, aku udah nggak bisa nunjukin muka lagi. Wah bro, ini soal harga diri pria. Dia berani ngintip tunanganmu. Si CEO bener-bener kurang ajar. Jangan biarin dia pergi. Orang ini dasar cabul menjijikan. Nggak bakal aku biarin. Dan sayang, bukannya udah aku bilang aku ke galeri buat beli kado ayahmu, tapi terus aku dipukulin parah. Dia juga yang lakuin. Iya, dia orangnya. Aku mau lukisan Chen Yu, tapi dia rebut dari aku. Terus sama gerombolannya, mereka hajar aku. Bukannya kamu bilang mau balesin setelah pesta? Sekarang dia datang sendiri. Kamu harus balesin buat aku. Tenang. Dia tamat hari ini. Kakek tua. Aku hitung sampai 3. Berbalik sekarang. 3, 2, 1. Ayah! Kok kamu? Ayah, Ayah, kok kamu? ayah. Sayang, kamu bilang apa? Dia Itu ayahmu. Bro, lu nggak bohong kan? Ayah. Ada apa ini? Xiaomo, mereka nggak percaya. Aku direktur Han Group. Mereka mau kasih aku pelajaran. Waktu itu, di toko mobil yang mereka pukul, itu aku. Mereka juga bakar yang ibumu tinggalkan. Helai terakhir, rambutnya. Sekarang, bilang ke mereka, siapa aku sebenarnya? Yang Shan. Kenapa lo bakar rambut? sayang. Masa dia ayahmu? Dia beneran ayahmu? Ayahku butuh rambut ibu ke dalam kantong buat tidur. Kamu Kenapa kamu rusak itu? Coba. Waktu itu semua salah paham. Salah paham? Salah paham kayak apa? Yang bikin kamu pukul dan permalukan aku. Terus, ayah, maksa aku berlutut di depanmu. Dan sujud. Apa? Pukul ayahku. Dan paksa dia berlutut sujud. Enggak. Itu tuh. Itu tuh apa? Itu kesombonganmu. Nindas yang lemah. bilang Kan? yang Shan. Di depanku. Kamu selalu manis dan imut. Baik dan lembut. Jawab aku. Contoh kamu gitu. Sayang, ini salah paham. Kamu paling kenal aku. Mana mungkin aku ngebully orang atau soal kuasa. Terus jelasin ini. Waktu aku sama Mingsu di toko mobil, ayahmu diam-diam motret. Aku cuma khawatir foto-foto itu bocor. Jadi aku berantem dikit aja. Berantem dikit. Hari itu di UGD, parah lukaku. Kamu lihat sendiri.
Mana yang benar? Kamu tahu, di hatimu, Dia emang motret. Siapa yang jujur di sini? Yang Shan. Cukup. Aku percaya ayah. dia nggak kayak gitu. Dia nggak bakal lakuin hal menjijikan. Aku tuduh dia motret diam-diam. Makinan pukul dia. Bahkan bakar rambut ibu Hanmo. Dan lagi, aku terus provokasi dia. Pantas dia bilang, aku nggak bisa masuk keluarga Han. Jadi, dia benar dari awal. Kali ini, aku taruhan cinta Hanmo. Sedalam apa? Sayang, tolong percaya aku. Aku udah susah payah deketin Hanmo. Udah hampir, sebentar lagi aku di puncak. Nggak ada yang bisa halangi aku. Mereka kaya. Bahkan, ayahnya Hanmo. Sayang, Aku punya bukti. Saya motret itu. Bukti apa? Mingsu, dia saksiku. Ya bro, gua sama Shan ke toko tadi. Kita lihat om. Lihat om itu di dekat mobil sport, pegang HP di bawah roknya. Kalau nggak ngintip, ngapain arah situ? Itu karena aku lihat Noda di bawah mobil. Aku nunduk mau lap. Nodanya, bukan kamu kan? Apa yang dibersihin? Ayahku orangnya rendah hati. Apa yang bisa dia lakuin sendiri? Salah ya. Sayang, soalnya blitz HP om itu nyala. Kelihatan banget. Makanya aku pikir Blitznya nyala karena Xiaomo lagi nelpon aku. Waktu itu, Aku udah nelpon ayah, dia nggak angkat. Tapi aku nelpon lagi. Jadi, cuma gara-gara itu, kamu salahin ayahku dan mukul dia? jadi sayang. Ini semua salah paham. Minta maaf ke ayahku. Paman, maaf. Ini salah paham. Tolong maafin aku. udah telat buat minta maaf. Aku nggak bakal biarkan atas nama cinta perempuan yang nipu anakku nikah sama keluarga kita. Ayah. Kenapa bilang gitu? Perusahaan akhir-akhir ini banyak masalah. Kamu sadar? Ya. Perusahaan lagi ada masalah. Itu karena ada orang yang jadi mata-mata di dekatmu. Itu dia. Apa? Ayah. Shan itu mata-mata? Maksudnya apa? Selama pacaran sama kamu, yang Shan masuk diam-diam ke kantormu dan curi dokumen buat saingan kita di grup. Dia pacaran sama kamu dari awal, punya niat tersembunyi. Yang Shan, jelaskan ini. Sekarang juga. Sayang, kamu tahu kan? Aku paling cinta kamu. Mana mungkin aku nyakitin kamu? Dia nak. Anakku gila-gilaan sama kamu. Demi kamu. Dia sampai hamil. Dia cuma cewek biasa. Emang gampang. Kok bisa kamu ragu sama dia gitu? Iya bro, kayaknya ini paman yang benci dia. Bikin masalah aja. Diam kamu. Berani jelek-jelekin ayahku. Yang Shan, Ayahku nggak bakal bohong. Jadi, Kamu dekatin aku. Cuma gua curi dokumen rahasia Han Group. Sayang, itu nggak bener. Aku sama kamu karena aku cinta kamu. Paman, aku salah nilai paman di toko dan paman dendam. Aku ngerti, tapi paman nggak bisa fitnah aku gini. Paman beneran mau misahin kita berdua. Ayah, kayaknya kamu nggak percaya sampai lihat bukti. Baiklah. Putar rekamannya. Pak Li, ini harga dasar lelang kan? Lumayan. Kerja bagus. Uangnya aku transfer. Rekeningmu? Pak Li, Senang berbisnis dengan Anda. Orang tua ini? Gimana dia dapat rekaman ini? Enggak. Nggak boleh ngaku ini. sayang, ini nggak beneran. Video ini palsu semua. Jangan percaya. Paman, kenapa harus menyuruhkan aku? Aku nggak lakukan ini. Jangan cuma percaya ayahmu aja dong. File rekaman aslinya ada di sini. Mau bilang rekaman aslinya juga palsu. Buktinya di sini. Masih mau menyangkal. Yang Shan. Kenapa kau tega begini padaku? Sayang, kamu lepas. Hanmo, kamu ngapain sih? Shan itu tunanganmu. Kok bisa gini sih? Lepasin dia. Hei bro, jangan gini. Shan lagi hamil anakmu. Li Mingsu, kamu yakin yang Shan itu adikmu? Ayah. Mereka bukan kakak adik. Tentu enggak. Mereka selingkuh di belakang lo. Ini mereka bukan kakak adik kandung.
Ini hasil tes DNA mereka. Yang Shan. Lu selalu bilang Li Mingsu, itu kakak lu. Mau kemana? Dia mau kemana? Gua denger dia kakak kandung lu. Makanya gua sabar sama dia. Kasih dia mobil mewah. Rumah gede. Sekarang laporan ini ada di sini. Jelasin dong. Sayang, ini Jangan bilang laporan DNA ini juga palsu. Kalau gitu sekarang lu bisa tes lagi. Jalan tua ini, dia ngomong duluan yang mau gue bilang. sayang. Itu bener. Aku sama Mingsu bukan saudara kandung, tapi kita deket kayak keluarga. Aku bilang gitu. Tapi kamu gak khawatir. Makanya aku bohong. Iya bro. Shan sama gua nggak ada apa-apa. Bener. Mingsu sama Shanshan udah kenal lama. Kalau mereka mau udah dari dulu. Shanshan, ngapain dia nikah sama lu? Nggak ada apa-apa. Terus hari ini kalian ngapain di sana? Putar video kedua. Tunggu, itu yang Shan kan? Dia tunangan sama Pak Han hari ini. Ya. Kok dia sama cowok di kamar mandi? Yang Shan sampai sini. Emang mau ngomong apa lagi? Yang Shan. Hari ini hari tunangan kita. Dan kamu masih sama si kakak itu. Main-main. Aku baik banget sama kamu. Dan kamu bikin aku menjadi lelaki dikhianati. Sayang, enggak. Ini enggak beneran. Jangan percaya. Aku cinta kamu banget. Kok kamu percaya ini? Matiin sekarang juga. Sayang, itu deepfake ayah. Aku beneran nggak salah apa-apa. Apa? Kamu bilang ini deepfake? Ya, semua deepfake. Menantu. Cuma sekarang teknologi udah canggih. Ganti muka di video. Gampang banget. Yang Shan, terus kiss mark di leher kamu itu juga Ai? Mana ada kiss mark? Aku udah bilang Li Mingsu hati-hati. Kok dia masih ninggalin bekas? Yang Shan. Nggak ada kiss mark di leher kamu. Kenapa gugup? Merasa bersalah? Jadi kamu beneran khianatin aku. Hei, lo tidur sama cewek gua. Mau kabur? Hajar dia. Shan, tolong aku. Shan, tolong aku. Bodoh. Baru nelpon sekarang. Mau nyeret aku juga? Sayang, kamu udah pukul dia? Udah, biarin aja. Sayang, itu ayahmu. Dia ngejar aku. Nggak lihat ya? Kalau kamu nggak mau, orang lain tahu jangan lakuin. Yang Shan, ini semua ulah kamu sendiri. Kamu kan lebih tua. Dulu kan cuma salah paham. Yang bikin kita ribut, kenapa terus nyerang aku? Kamu bilang, kamu orang baik. Tapi sekarang, kamu cuma orang kecil yang licik. Mulutnya manis banget. Dan nggak ada penyesalan. Berani fitnah ayahku. Kalau kamu nggak salah, siapa yang fitnah? Shan, tolong aku. Yang Shan, selingkuhanmu butuh kamu. Apa? Dia dipukul nggak peduli? Sayang, aku sama Li Mingsu nggak cuma dapat. Tolong hentikan ini. Yang Shan. Kamu pikir aku bodoh? Oke, aku akui. Sayang, aku akui. Aku dan Li Mingsu emang pernah selingkuh, tapi cuma sekali. Dia yang godain aku. Diam. Jangan panggil aku gitu. Hanmu, ini semua salah Li Mingsu. Maafin aku kali ini aja. Aku mohon, begitu kita tunangan, kita bakal hidup bahagia bareng. Kamu masih mimpi ya? Lupain dulu Hanmo setuju atau enggak. Pertama, aku nggak bakal biarin kamu masuk ke keluargaan kami. Yang Shan, kok bisa ngomong gitu? Cuma sekali ya. Tiap kali kamu desah di kasur, itu juga aku. Kamu cuma jalan murahan. Sok polos banget. Li Mingsu, kamu ngomong apa sih? Biarin aja mereka. Aku bohong. HP-ku penuh video ranjang kamu. Mau aku tunjukin ke Hanmo. Kamu nggak berani. Li Mingsu, kok bisa kamu gitu? Sayang, Hanmo. Li Mingsu yang maksa aku. Maafin aku sekali ini. Tolong maafin aku. Menantu. Shanshan udah minta maaf. Dia tak mohon sama kamu. Kenapa harus dendam sih? Lagian, dia hamil anakmu.
Demi bayi itu, kamu harusnya maafin dia. Kamu yakin ini anak dia? Dan anak-anakku? Ayah, maksudnya apa? Kaget ya? Bayinya bukan anakmu. Apa? Bukan anakku. Yang Shanshan. Jadi begitu. Kamu selingkuh. Terus hamil kan? Sayang, percaya aku. Bayi di perutku. Ini anakmu. Masa sih? Dia cuman tidur sama Lee Mingsu sekali. Mana mungkin itu anaknya? Ayahmu mau balas dendam. Makanya bohong. Dia tunanganmu. Kamu harus percaya dia dong. Sayang, percaya aku. Bayiku ini anakmu. Aku enggak. Kita tunggu sampai lahir. Terus tes DNA aja. Kalau Hanmo percaya, nanti dulu aku gugurkan. Terus sama Hanmo, aku hamil lagi. Kamu tidur sama pria lain. Mau aku nikahi kamu? Yang Shanshan. Aku nggak mau. Dulu kamu tipu aku. Tapi sekarang aku tahu. Kamu pikir pantas nikah sama aku? Ya ampun, skandal banget ini. Buktinya udah jelas gitu. Masih aja mau nikah sama orang kaya. Lihat tuh, sampah banget. Bener. Hanmo, kok kamu tegas sama aku? Diam. Atau aku tampar. Tunggu, aku mau ngomong. Tunggu, gue mau bilang Hanmo, lo cinta banget sama cewek gue. Gila-gilaan. Sekarang dia tidur sama cowok lain. Dan lo gak terima cinta lo. Murahan ya? Ngomong gitu terang-terangan. Lo emang gak punya malu sama sekali. Selingkuh sekali. Selingkuh 100 kali. Pertama tuh kan. Bodoh amat. Lebih dari sekali. Hanmo, dengerin gua. Diranjang lo. Mobil lo, kantor sama kamar mandi juga. Gua sama yang Shanshan udah ninggalin jejak. Dasar jalan kotor. Tutup mulut lo. Kenapa hancurin gua ya? Lu duluan yang salah, jangan salahin gua. Kayak anjing berantem aja ini. Nenek tua, semua kekacauan ini salah lo semua. Dia yang jalan di sini. Hanmo, kalau lo bisa ngomong gitu, dia masih tunangan lo. Lo gak mau bantu dia. Alah menghina. Iya, dia cuma bikin kesalahan. Semua cewek pasti lo kasih dia satu kesempatan lagi. Lo bisa ngomong gitu terang-terangan? Nggak tahu malu banget. Sayang, gua sumpah. Sama dia udah putus sama Lee Mingsu. Tolong maafin gua. Please. Soal ini, Shanshan emang salah. Kita yang tanggung. Hadapi hasilnya. Yang udah ya udah. Gimana kamu bisa begini? Aku orang yang adil. Shanshan yang salah duluan. Kami mau ganti rugi. Mahar 100 juta yang aku bilang. Bayar setengahnya aja ya. Setelah Shanshan nikah sama kamu, sama memandang guru tuh benar. Nggak perlu semua. Dia yang salah duluan. Kasih dia setengah cukup. Setelah kalian nikah, aku bakal tulis buat kamu. Bikin dia putus dari Lee Mingsu. Hanmo, kami udah ngalah lo. Jangan serakah. Awas kamu. Jangan Coba. macam-macam. Terutama semua nasi yang tak berjadi. Masih berani minta saham Han kami. Ayah, Ibu, ngomong apa sih? diam. Aku udah bikin kacau. Mungkin nggak jadi nikah. Sekarang kalian maksa minta mahar. Ini bodoh banget. Yang Shanshan, kamu pikir Hanmo bodoh? Kamu pikir dia masih mau nikahi kamu? Setelah tahu, minta maaf sekarang. Demi masa lalu kita berdua. Aku bisa terima kamu lagi. Kalau enggak, kamu gak dapat siapa-siapa. Diam. Tutup mulut. Nggak ada yang tanya. Hanmo, terus kenapa Shanshan hamil anakmu? Dia ibunya. Jangan kejam begitu. Ya udah. Hanmo, aku tahu kamu paham. Sayang, kamu maafin aku. Aku janji. Mulai hari ini, aku bakal baik sama kamu. Aku cinta kamu apa adanya. Mahar yang mama mau, nggak perlu. Nak, ngomong apa sih? Oke. Mahar saham. Semua buat kamu. Sayang, kamu serius? Maharnya? Tentu. Aku tahu kamu bakal baik sama Shanshan. Mimpi aja. Ambil aja semuanya. Hanmo. Kamu tipu kita. Hanmo. Yang Shanshan, aku nggak bakal nikah. Sama jalan kayak kamu, lihat dirimu. Pantas. Sayang, aku lagi hamil anakmu. Kok kamu bisa sekejam ini? Mau tuduh anak haram itu anakku? Ini anak Hanmo. Walau kamu benci aku, jangan bohong. Anakku bilang begitu, ya berarti iya. Anakku selalu Polos dan baik hati. Dia nggak pernah bohong. Dia udah sering bohongin aku. Aku emang salah dulu, tapi anak ini beneran punyamu. Masih nggak mau ngaku.
Mau mati ya? Biar aku tunjukin kenapa kamu salah. Maksudnya apa? Putar buktinya. Bukti apa? Putar bukti lain. Begitu aku nikah, pas bayi kita lahir, dia jadi kaya. Terus, aku bakal buat keluarga mereka hilang diam-diam. Gila. Aku kira yang Shan-Shan. Memang moralnya jelek. Tapi gila, dia rela bunuh demi duit. Bener. Perempuan bejat gitu. Siapa yang nikah? Tamat. Yang Shan-Shan beraninya kamu. Kamu buat aku besarin anak haram. Dan rencana bunuh kami semua. Video ini palsu. Tua bangka. Dari mana dapat video ini? Udah aku hapus. Berani hina ayahku. Kamu pikir siapa? Hanmu. Shan-Shan itu tunanganmu. Di depan semua orang. Kamu pukul dia, kasar. Dia belum nikah juga. Udah gini. Nanti Makin parah. Tenang. Perempuan kayak dia yang akan masuk keluarga Han selamanya. Kamu dasar bodoh. Tidur sama Lee Mingsu kurang. Hamil anaknya juga. Aku kira anaknya Hanmu. Bodoh. Aku nggak nyangka bakal hamil. Sandiwara ini selesai. Penjaga, usir mereka. masih mau ngomong lagi? Hanmu. Aku beneran cinta kamu. Tolong dong. Jangan gini. Hanmu. Lu harus bilang. Itu rendah banget. Shan-Shan baru aja hamil sama cowok lain. Terus kenapa? Betul. Walau anak Shan-Shan bukan anakmu, dia tetap ibunya. Kamu baru bilang mau jaga dia, bikin dia bahagia. Jadi dia hamil anak cowok lain. Terus kenapa? Pas dia lahiran nanti, anaknya tetap dari dia kan? Iya kan? Mama, udah dong. Kalau cinta dia, cintai juga anaknya. Kamu nggak mau sayang. Bayi Shan-Shan, gimana bisa bilang cinta dia? Kamu cuma pikir duit, polos dan gampang ditipu. Mainin dia. Penjaga, usir mereka keluar. Sayang, maafin aku. Jangan dengerin mamaku. Aku gugurkan bayi ini. Kita bikin yang baru. Enggak, 2 anak, 3. Kalau kamu mau, aku kasih berapapun. Dengerin, yang Shan-Shan. Ibu anak-anakku. Nggak akan pernah Jalan kayak kamu. Nggak tanda kau tuh anak yang mau terima ular berbisa kayak kamu. Masuk rumah mereka. Tadi Mingsu. Apanya yang lucu? Kamu bodoh. Kamu sengaja hamilin aku? Ya, aku sengaja lakuin itu. Kenapa? Kenapa sakitin aku? Yang Shan-Shan, kamu yang ngejar aku. Kamu bilang mau nikah sama Hanmo dan punya anak dariku. Kita bakal ambil harta keluarga Han. Lupa ya. Nggak tahu malu. yang Shan-Shan. Jadi ini yang kamu sebut cinta. Enggak, Hanmo aku. Enggak mungkin. Udah sampai sini sekarang, aku harus putus hubungan sama Lee Mingsu. Kalau enggak, Hanmo enggak bakal percaya aku. Sayang, itu cuma cerita Lee Mingsu aja. Beneran. Dari dulu, dia yang maksa aku. Kalau enggak, aku kan sayang banget kamu. Mana mungkin aku lakuin ini ke kamu? Sayang, dia perkosa aku. Oh, iya, dia perkosa aku. Kita kirim dia ke penjara, terus kita bisa bersama. Yang Shan-Shan, aku pikir demi masa lalu kita. Aku nggak mau ribut. Tapi nggak, kamu suruh Hanmo kurung aku. Jangan lupa, aku punya bukti kamu curi dari Han Group. File rahasia. Dan rencana kamu bunuh mereka. Shan-Shan, kamu bukan manusia. Lee Mingsu, ini salahmu. Kenapa kamu sakiti aku? Kenapa kamu lakukan ini? Kalau bukan gara-gara kamu, aku bisa nikah sama orang kaya. Kamu hancurkan mimpi kayaku. Salahkan aku? Salah si tua bangka itu. Kalau dia nggak di bengkel, bikin kita pikir dia rekam kamu, semua ini nggak bakal terjadi. Betul, tua bangka. Ini semua salahmu. Waktu itu, kalau bukan kamu, bikin aku kira kamu orang mesum. Kenapa aku harus begitu? Yang Shan-Shan, kamu bohong. Kamu mukul aku. Terus sekarang kamu salahkan aku. Kamu tuh Nggak tahu malu banget. Emang salah kamu kan? Hari itu kalau kamu bilang kamu ayahnya Hanmo, kenapa aku harus mukul dan marahin kamu? Ini semua salah kamu sendiri. Aku udah bilang dari awal, siapa aku? Kamu nggak percaya. Pakaian kamu murahan banget. Ya jelas aku nggak. Kamu bisa tunjukin bukti siapa kamu. Kenapa nggak buktiin? Kenapa biarin aku salah paham? Jimmy, kamu yang keras kepala, merendahkan orang lain. Kamu nggak bisa salahkan siapapun. Jadi maksud kamu, kalau orang nggak punya status, pantas kamu hina. Betul. Ya, orang rendahan kayak kamu nggak pantas dapat hormat dariku. Hanmo ada masalah sama aku. Semua gara-gara kamu. Kamu salah. Alasannya, kamu lakuin semua ini karena kamu emang tukang bully. Kamu bisa pura-pura sebentar, tapi nggak selamanya. Suatu hari, kamu bakal Ketahuan.
Aku pura-pura sampai nikah sama orang kaya. Nggak ada penyesalan sama sekali. Yang Shan, waktu yang kuhabiskan sama kamu adalah kenangan terburuk dalam hidupku. Pak Lee Mingsu, hasil tes Anda sudah keluar. Anda positif HIV. Tolong segera datang ke rumah sakit. Apa? Positif HIV. Apa? HIV positif. Rimingsu. Apa HIV positif? Maksudnya apa? Apa HIV? Nggak mungkin. Kok kamu bisa kena HIV? Lee Mingsu, kamu kena HIV. Mingsu, jujur sama aku. Kamu ngapain aja? Kenapa kamu kena HIV? Aku nggak tahu. Kenapa? Cuman sekali dan aku kena. Maksudnya apa? Kamu tidur sama orang lain. Aku tidur sama cewek lain. Kamu juga selingkuh kan? Kamu layani Hanmo kan? Jadi aku senang-senang. Adil kan? Kamu... Kok aja kamu bisa gini sih? Aku mau nikah sama Hanmo. Kamu cuma selingkuhan di sini. Siapa kamu berani selingkuh? Dan sekarang, kamu kena HIV. Iya. Aku kena HIV terus kenapa? Kita baru aja tidur di sana. Kamu juga kena. Yang Shan. Ini karma kamu. Nggak mungkin. Aku minum obat pencegah. Aku nggak boleh kena. Mingsu, ngapain kamu? Ngapain kamu? Lepasin aku. Darahnya banyak banget. Cuman luka kecil. Harusnya udah sembuh. Tapi kamu berdarah. Kamu juga kena. Nggak mungkin. Aku nggak kena. Kapan kamu kena AIDS? 2 minggu lalu. Sekali doang. Pasti dari dia. Untungnya waktu itu, Shan hamil. Aku berhenti sentuh dia. 2 minggu lalu? Kita lakuin tiap hari. Tiap hari kita deket. Shan. Kira nggak bakal kena AIDS. Nggak mungkin. Shan. Tahu nggak? AIDS bikin badan lemah. Yang penting, darah nggak beku. Kamu pasti kena AIDS. Lee Mingsu, kamu yang lakuin ini. Kamu hancurin hidupku. Aku bisa nikah kaya dari istri orang kaya. Ini semua salahmu. Itu Pak Tua itu. Kalau dia nggak ikut campur, kamu nikah sama Hanmo. Ya. Ini semua gara-gara Pak Tua bangka itu. Shan. Harus gimana? Aku bakal bikin Pak Tua itu bayar semua ini. Penjaga. Pahan. Tuan, kita harus gimana? Dipanggil polisi. Biar mereka bayar dosa mereka. Timpal. Lepasin aku. Aku istri Sio. Berani-beraninya. Xiaomo, setahun ini kamu udah dewasa. Pimpin Hans. Aku putuskan serahkan Han Group ke kamu. Orang tua ini pada saatnya istirahat. Ayah, tenang aja. Aku bawa Hans. Jadi nomor 1. Pak Han, ini laporannya. Juga Yang Shan dan Lee Mingsu udah divonis. Dapat apa? Terdakwa Lee Mingsu, umur 26, bersalah bikin onar, tuduhan penganiayaan dan pencemaran. Hukuman gabungan di penjara 10 tahun. berlaku sekarang. Terdakwa Yang Shan, umur 24, bersalah bikin onar, tuduhan penganiayaan, pemerasan, mencuri rahasia dagang. Hukuman gabungan di penjara 20 tahun. Berlaku sekarang. Satu langkah salah. Terus salah lagi. Kalau aku nggak main sama Lee Mingsu. Kalau aku tetap sama Hanmo. Aku udah jadi istri CEO sekarang. Kenapa dekat tapi jauh banget? Kenapa? Sayang banget. Yang Shan. Hidup nggak ada kalau Ahmad.